Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Pengantara bagi orang berdosa. Firman Tuhan yang mendasari diambil surat Ibrani pasal 7 ayat 25 yang demikian bunyinya. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepadanya. Sebab Ia hidup senantiasa dan menjadi pengantara mereka. Semua orang berarti semua suku, bangsa, ras, dan agama. Semua bangsa, kalau datang kepadanya, Dia sanggup menjadi pengantara antara Allah dan manusia yang sudah berdosa. Sanggup Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, pengertian pengantara itu apa? Pengantara adalah satu-satunya figur daripada Tuhan Yesus yang menjadi jembatan antara Tuhan Allah yang Maha Kudus dan manusia yang berdosa. Hanya satu-satunya, tidak ada pengantara yang lain. Itu pengertian pengantara. Yang kedua, arti penting pengantara itu bagi kita. Yang pertama, Tuhan Yesus satu-satunya pengantara yang bertindak sebagai Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Hal ini dia disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita, diam di antara kita. Arti penting yang kedua, Tuhan Yesus melunasi dosa manusia waktu disalib di Golgota. Dijelaskan dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Bilir-bilir Tuhan Yesus menyembuhkan dan melunasi semua hutang manusia akan dosa-dosanya kepada Allah. Arti penting yang ketiga, menjamin, memastikan dan perjanjian baru ini melalui salib Golgota. Tuhan Yesus menjamin bahwa manusia dalam perjanjian akan menjalani hidup kekal dan hidup yang bermakna bagi Allah. Dijelaskan dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Hanya ada di dalam perantara Allah yang sejati dan manusia yang sejati, yaitu dalam Kristus. Kemudian arti makna yang keempat, Dia adalah imam besar, wakil manusia di surga dalam mengadakan memimpin ibadah-ibadah yang sakral. Di surga ini wakil manusia yaitu Tuhan Yesus sebagai imam besar. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, akibat pengantara itu yang dilaksanakan Tuhan Yesus, akibatnya apa? Satu, memungkinkan manusia dapat pengampunan dosa. Dijelaskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Pengantara yang bisa menghapus dosa-dosa manusia. Kemudian akibat yang kedua, mendamaikan manusia dengan Tuhan Allah. 2 Korintus 5 ayat 18-19. Kristus telah mendamaikan Tuhan Allah dan manusia yang berdosa dan tidak lagi menghitung pelanggaran mereka. Kemudian akibat yang ketiga, manusia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan Allah. Disilakan di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu menandakan bahwa Allah itu sebagai jalan kebenaran dan hidup akrab dengan manusia. Akibat yang keempat, Tuhan Yesus sebagai pembela manusia
yang di hadapan Allah. Dia sebagai pembela manusia di hadapan Tuhan Allah nanti akan dibela oleh Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 1. Kita punya pembela daripada Tuhan Allah di surga, yaitu Tuhan Yesus, pembela yang adil. Kemudian yang kelima, memungkinkan kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dia ada kuasa mempunyai hak untuk menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Kemudian, saudara, bagian yang kita mengajak saudara dan saya ajak, mari kita taat sebagai pengantara. Taat ini bukan suatu syarat untuk menerima kehidupan kekal, tidak. Taat ini merupakan iman yang hidup, kasih yang hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak saudara untuk percaya semua dan beriman. Yang kedua, ajakan kita terima kasih karunia Tuhan Yesus melalui iman. Kita terima, kita mengucap syukur, kita menghayati arti kasih karunia sehingga memungkinkan hidup kita aman sejahtera. Ajakan kita, mari kita taat, percaya, kita siarkan Yesus sebagai pengantara ini ke seluruh muka bumi, sehingga setiap orang-orang yang percaya, setiap orang yang masih belum percaya, masih hidup dalam kedap, segera percaya dan menerima sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga Yesus dijadikan pengantara kita, diampuni segala dosa, dijamin dalam perjanjian baru, hidup kekal ada, pasti. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai. Amin.